melalui kebenaran daripada firman-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan, bahkan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya minggu kemarin tentang the given, pemberian atau anugerah, atau yang saya lebih enak bahasanya pada saat saya cek dalam bahasa aslinya, sesuatu hal yang dititipkan di dalam kehidupan saudara saya. Penting sekali untuk mengerti arti dari hidup saya ini seperti apa. Saya percaya bahwa the life is the given. Hidup kita adalah titipan dari Tuhan. Kita yang dititipkan sama Tuhan melalui orang tua kita, dititipkan juga bagi yang sudah punya anak untuk kita sebagai suatu titipan dari Tuhan. Titip dan menitipkan. Jadi saya yakin bahwa hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Ada orang-orang yang kebablasan karena dia tidak tahu bahwa hidup ini adalah titipan. Dia kerja keras luar biasa dan akhir-akhirnya dia tidak memperoleh apapun juga. Bahkan keselamatan pun dia tidak memperoleh. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besoknya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa besok ada suatu misteri. Tidak ada yang mengetahui tentang besok itu seperti apa. Kita boleh merencanakan, kita boleh merancang apapun juga dalam kehidupan kita. Tetapi yang namanya besok, tidak ada yang mengetahui tentang besok itu seperti apa. Selain hari ini kita gantungkan hidup kita sama Tuhan. Karena besok itu adalah misteri bagi saya. Jam 12 kurang 1 menit kita udah rancangkan yang terbaik dalam hidup kita untuk besok. Tiba-tiba ada yang menelpon, itu loh, mama, papa, nggak tahu. Tiba-tiba pokoknya meninggal dua-duanya. Kita kaget. Apa yang kita rancangkan besok batal semua. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Maka itu jelas sekali firman Tuhan bilang bahwa apa arti hidup kita. Selain kita menggantungkan hidup kita sama Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya percaya bahwa hidup saudara dan saya seperti uap yang sebentar kelihatan, lalu kita tidak melihat hidup kita lagi. Ada firman Tuhan bilang, kita tidak pernah tahu datangnya malam itu kapan. Malam berbicara tentang kematian, malam berbicara tentang selesainya kehidupan kita di dalam dunia ini. Satu orang pun tidak pernah ada yang mengetahui kapan datangnya malam itu. Karena tidak ada satu orang pun yang tetap hidup. Nanti saudara saya akan menerima kehidupan yang kekal setelah kematian. Tapi pasti siapapun dia, sekuat-kuat siapapun dia, pasti akhir hidupnya ada expired date-nya. Kita tidak pernah tahu expired date-nya kapan, tetapi expired date-nya itu pasti kita akan alami. Apa arti hidup kita? Hidup itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain, tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang everlasting. Apalagi eternity, tidak pernah ada. Semuanya ada expired. Anda beli makanan ada expirednya. Anda punya kursi ada expirednya. Anda punya keyboard ada expirednya. Anda punya mimbar ada expirednya. Anda punya apapun juga dalam dunia ini ada expirednya. Termasuk baju aja ada expirednya. Saudara, dulu saya pakainya celana ini ukuran 32. Sebelumnya lagi 31. Ada expirednya 31 itu tidak muat di saya. Ada expirednya juga 32 tidak muat di saya. Sekarang saya 34. Luar biasa sekali. Harus 34. Berarti 31, 32 ada expirednya dalam hidup saya. Berarti apa yang saya pakai hari ini ada expirednya. Berarti segala sesuatu apa yang ada dalam kehidupan kita ada expired. Tidak pernah ada yang kekal, tidak pernah ada yang everlasting, tidak pernah ada yang eternity, tidak pernah ada yang abadi. Semuanya ada expirednya, termasuk hari ini. Dunia ini yang dihasilkan oleh dunia apapun juga ada expired, termasuk uang yang kita punya. Maka itu, saudara, nikmatinlah semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak
mengetahui bahwa kehidupan kita akan dibawa seperti apa, kehidupan kita akan berjalan seperti apa, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, kecuali saya percaya ketika saudara saya menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Karena dengan segala ketidakjelasan yang ada, hidupnya tidak jelas. Apakah arti hidup kita? Salomo aja yang punya semuanya, dia bilang hidupnya adalah kesia-siaan belaka. Coba kita lihat Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungannya di bawah matahari. Siapa tidak tahu Salomo? Salomo hidup dengan berkelimpahan harta yang luar biasa. Dia punya 1000 perempuan. 1000 dari perempuan ini adalah dari berbagai macam daerah dan juga negara. Oleh sebab itu dia punya semuanya. Setiap kali pada waktu dia datang ke negara A, dia ambil satu istri. Dia datang ke negara B, dia ambil satu istri lagi. Biasanya yang dia pinang ini adalah anak-anak dari raja semuanya. Salomo dapat semuanya, berkelimpahan harta dan lain-lain semuanya. Hikmat Salomo yang luar biasa. Sehingga hikmatnya itu juga menghasilkan sesuatu untuk hidupnya dia. Kaya luar biasa, tapi di akhir hidupnya dia bilang, lihat segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dia tahu berarti duit tidak bisa membuat bahagia. Kebahagiaan saya percaya hanya di dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak bisa. Duit tidak bisa buat kita bahagia. Buat kita senang bisa. Senang sementara bisa. Tapi untuk senang selanjutnya sampai pada akhirnya tidak pernah bisa. Kenapa? Karena semuanya akan stop. Akan berakhir. Kita kerja setengah mati sampai banting tulang. Saya tidak pernah tahu banting tulang itu seperti apa. Tapi tulangnya masih bagus-bagus saja. Orang Kristen, orang percaya, manusia sudah kehilangan kuasa untuk menikmati. Kuasa untuk menikmati ini sudah tidak ada. Dia cari uang, dia cari uang, dia cari uang, dia cari uang keuntungan, dia cari uang, dia beli mobil, dia beli rumah. Habis itu dia cari uang lagi, dia cari uang lagi, dia cari uang lagi, dan lain-lain. Dia cari uang untuk mengorbankan hidupnya dia. Orang yang cari uang mengorbankan waktu, mengorbankan fisik dia, mengorbankan kesehatan dia. Tapi jauh-jauh malam, udah jam 2, jam 3 pagi, belum tidur. Ngapain ngurusin invoice? Tidurnya cuma berapa? Cuma 2 sampai 3 jam. Paling lama 4 jam. Itu sudah harus bangun lagi sebenarnya. Kenapa? Kerja untuk apa? Supaya kamu bisa kuliah. Yuk hari ini jangan pernah korbankan kesehatanmu untuk sesuatu yang akan kau dapatkan, tapi nanti akan hilang. Hidup kita ini kita harus menikmati. Adam dan Hawa kehilangan satu kuasa, namanya adalah kuasa menikmati apa yang sudah Tuhan titipkan. Dia hilangkan total semuanya. Sampai akhirnya dia harus bekerja keras untuk apa? Supaya bisa makan. Padahal dulu sebelum dia jatuh, pohon berbuah lebat luar biasa. Boleh kamu makan seluruh buahnya, tapi buah yang di ujung sana jangan pernah kamu makan. Jangan pernah kamu sentuh. Pada waktu kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Dia bisa menikmati seluruhnya. 99% Tuhan berikan Taman Eden untuk Adam. 99 buah yang saat itu ada di dalam Taman Eden, Tuhan berikan semuanya untuk Adam. Dan kamu ini buat kamu semuanya. Gak usah kerja kamu. Nikmatin semuanya apa yang aku berikan. Ini ada 99 buah. Kamu bisa pilih semuanya. Yang ada satu buah di ujung sana, jangan disentuh, apalagi dimakan. Tuhan memberikan kuasa untuk kita menikmati 99% dalam hidup kita hari ini. Tapi manusia memilih yang 1% yang akhirnya terbalik semuanya. Ketika Adam ambil buah yang 1% itu, 99% ini, 99 buah yang sudah Tuhan siapkan buat Adam tidak bisa nikmati. Padahal ada 99% Taman Eden dia bisa nikmati. Dia mau ambil 1% yang dilarang sama Tuhan. Akhirnya satu kuasa untuk menikmati tidak ada. Untuk menikmati harus apa? Kerja, bantu Tuhan. Firman Tuhan bilang, tidak kerja jangan makan. Kenapa? Karena kutuknya ada. Padahal Tuhan mau agar saudara dan saya bisa menikmati. Salomo berkelimpahan harta, nggak nikmatin semuanya. Bahagia. Yang bahagia hari ini adalah kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk hidup hari ini.
dan semua apa yang Tuhan sediakan dalam hidup saya cukup semuanya. Jadi kita harus menyadari, terima kasih kita menikmati semuanya dan kita tahu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membawa ke liang kubur. Maaf, di sorga nggak ada mobil masalahnya, nggak ada bensin juga. Di sorga yang ada saudara saya tinggalnya di rumah Bapa. Tidak ada rumah kedua. Banyak orang tidak mengerti, tidak pernah belajar firman. Kagak dapat rumah di sini, nggak ada masalah. Yang penting saya punya rumah di sorga. Maaf, saudara saya tidak pernah punya rumah, baik itu di dunia ini maupun di sorga. Tidak punya rumah, hidup dalam pengembara. Pada waktu saudara saya pass away, kita ada di dalam rumah Bapa. Firman Tuhan bilang, apa yang aku punya itu punya. Sorga itu saya mau kasih tahu, bukan hanya punya Tuhan, bukan hanya punya Allah, bukan hanya punya Yesus, tapi sorga adalah punya saudara saya. Kenapa? Karena apa yang dimiliki sama Tuhan, apa yang dimiliki sama Bapa di sorga, apa yang dimiliki sama Roh Kudus, apa yang dimiliki sama Yesus, Tuhan bilang, apa yang aku punya menjadi milikmu, termasuk sorga, menjadi milik saudara saya. Maka itu harus tahu bahwa pada waktu saya pulang, pada waktu saya pass away, kemana Pak? Rumah saya di sorga. Kenapa? Karena apa yang Tuhan saya miliki, itulah kepunyaan saya. Saya masih punya rumah. Rumahnya di mana? Rumahnya di sorga. Jadi detik hari ini, ketika saya pergi kemana pun juga, pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, ke Bandung, Surabaya, saya tahu rumah saya di mana. Saya pasti pulang ke rumah saya. Saya tahu bahwa saya harus ada di dalam rumah itu. Saya bisa berkelana kemanapun juga, tetapi saya tahu pulangnya saya kemana. Begitu juga saudara saya hari ini. Pada waktu saudara saya pass away, kita tahu kita pulang kemana, karena kita tahu bahwa apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu sorga, diberikan juga untuk kita, supaya kita bisa menikmati sorga itu. Kuasa menikmatinya Tuhan perpanjang. Tuhan memulihkan hari ini untuk apa? Untuk memberikan kepada saudara saya kuasa untuk menikmati kembali. Oke, hari ini mungkin kita nggak bisa menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, tapi dengan baik-baik Tuhan mau tarik itu supaya apa? Saudara saya bisa menikmati surga yang sudah disediakan bagi kita. Jadi connect dengan Tuhan. Kalau saudara connect, saya tahu yakin kita punya kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Begitu juga Ayub di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub menyadari juga bahwa semuanya adalah kesia-siaan, dan pada akhirnya hidupnya Ayub harus menuju kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya terlalu yakin bahwa penderitaan apapun juga ada expirednya, dan sampai pada akhirnya kita tahu bahwa kita bertemu dengan yang kekal, bertemu dengan yang tidak expired adalah kita mengenal Dia, adalah kita tahu bahwa kita memandang Dia. Hari ini mau agar kau punya arti, connect dengan Tuhan. Ketika engkau connect dengan Tuhan, saya terlalu yakin bahwa arti hidupmu akan tetap berarti di dalam Kristus. Maka itu Musa, Daud, dan juga nabi-nabi yang lain, semuanya rasul-rasul yang lain menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu tanpa Tuhan hidup dia nggak punya arti. Orang Kristen hari ini, orang percaya harus connect dengan Tuhan, harus cari Tuhan, temui Dia dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya Paulus menyadari benar bahwa yang utama dalam hidup dia adalah Kristus. Paulus menyadari benar Yesus lebih utama daripada apa yang ada di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena yang memberikan arti kehidupan dia adalah Kristus, bukan yang dia jalani saat ini. Kenapa? Karena yang dia jalani saat ini adalah buta semuanya. Kita tidak pernah bisa melihat masa depan kita. Kita tidak bisa melihat hari besok. Yang kita bisa lihat saat ini saja yang kita sedang jalani. Tetapi Paulus menyadari bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, ada tuntunan dan ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya dia. Coba kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, Paulus tahu bahwa pada waktu tinggal di dunia, menjalani hidup orang mencari yang namanya untung. Orang jualan maunya apa? Untung. Kalau jual rugi tidak pernah ada, kecuali bangkrut namanya. Tapi setiap orang yang berusaha, setiap orang yang bekerja, pasti akan mencari untung. Di dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun juga yang hidupnya mau rugi. Pak, saya mau biarin aja Pak, rugi aja Pak.
Saya lebih senang rugi, Pak. Nggak ada itu. Selalu semua orang di dalam dunia ini mencari keuntungan. Kalau nggak untung, saya ngapain jual? Kalau nggak untung, saya ngapain kerja? Jadi harus apa? Mendapatkan keuntungan. Nah, Paulus juga merasakan hal yang sama. Paulus ini adalah retailer tenda. Selain jadi hamba Tuhan, selain jadi hamba Kristus, dia punya sampingan. Dia jual yang namanya tenda. Paulus punya bisnis. Maka itu dia bilang, apa yang dulu merupakan suatu keuntungan buat hidupku, sekarang ku anggap rugi. Dia bilang bahwa apa yang aku pernah raih, apa yang aku pernah capai, keuntungan itu aku punya semuanya, kaya raya. Sampai akhirnya dari yang namanya karyawan, dia 1 sampai hari ini karyawannya ada 1000 orang. Itu adalah suatu keuntungan buatku. Paulus bilang bahwa sekarang, hari ini, ketika aku mengenal Kristus, aku anggap semuanya itu rugi. Ada apa dengan Kristus? Sampai semua yang sudah dia lalui, sampai bisa menggantikan keuntungan yang begitu luar biasa, aku anggap rugi semuanya. Ada apa dengan Kristus? Ayat 8. Malah segala sesuatu ku anggap rugi. Bukan hanya bisnisnya yang menguntungkan, tapi apa yang sudah dia nikmati ku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Pengenalanku terhadap Dia, yaitu Yesus, lebih mulia dari semua yang sudah pernah dia alami dalam hidupnya dia. Saudara, saya harus sampai ke dalam titik ini. Paulus menyadari dia untung, punya semuanya. Dia tinggalkan semuanya pada waktu dia mengenal Tuhan, pada waktu dia mengenal Kristus. Kenapa? Karena dia tahu semuanya titipan. Dia tahu semuanya tidak kekal. Dia lihat bahwa tenda-tendaku hari ini ada 1000 tenda. Tapi pada waktu corona ada 1 tendaku tidak pernah terjual. Ya gak sih? Maka itu Paulus tahu semuanya aku anggap rugi. Tapi saat aku mengenal dia, aku bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Ada duri di dalam dagingku. Sakit penyakit Paulus. Supaya apa? Supaya menyadari bahwa semua yang dia terima dari Tuhan tidak kekal. Yang kekal pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Ini hebat, luar biasa. Saudara, saya harus tahu tentang hal ini. Semua yang dititipkan sama kita tidak kekal semuanya. Mau apapun juga. Kemarin handphone saya baru aja jatuh. Nggak kekal. Bukan hanya barang pecah di sini. Kita sayang-sayang. Kadang-kadang kalau anak kita mau pegang handphone kita, jangan! Nanti jatuh. Anak kita marah-marahin semuanya. Mau untuk apa? Nggak kekal. Apa yang saya pakai hari ini tidak kekal. Justru yang kekal, saat aku ketemu dengan dia, saat aku mengenal dia, saat dia bersama-sama dengan aku, jauh lebih mulia, lebih hebat, lebih luar biasa dari semua yang sudah pernah Tuhan berikan dalam kehidupan. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, maaf, kalau kita masih keterikatan dengan uang kita tidak pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saat kita masih keterikatan, saya harus cari uang, saya harus cari uang, saya harus cari uang. Yes, boleh. Tapi maaf, selama kita keterikatan dengan yang namanya mamon, dengan yang namanya uang kerja keras dalam hidup kita, yang mau kita raih dalam hidup kita, saudara dan saya tidak mungkin bisa bertemu dengan dia. Tidak mungkin bisa bertemu dengan Kristus. Paulus bilang bahwa dan menganggap sampah semuanya. Menganggap semuanya tidak berarti. Yang sudah dia dapatkan semuanya, yang sudah dia raih, dia anggap semuanya adalah sampah. Kenapa? Karena semuanya tidak kekal. Semuanya adalah titipan dari Tuhan. Tapi maaf, titipan dari Tuhan Anda harus jaga. Apa yang dititipkan Tuhan dalam hidup saya? Tubuhmu, jaga ini. Ini adalah bait Roh Kudus. Engkau harus jaga. Maaf, ginjal ada expirednya, jantung ada expirednya, pankreas ada expirednya, paru-paru ada expirednya. Jangan engkau kira bahwa apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu tidak ada expirednya. Semuanya ada expirednya. Jangan sampai belum waktunya expired, yaitu mati, saudara saya mematikan diri. Saya minum Coca-Cola. Coca-Cola warnanya adalah hitam. Dia minum juga Fanta. Minum. Hitam sama merah. Saat saya buang air kecil, bisa putih. Ada expirednya. Jantung kita juga ada expirednya juga. Karena kita kerja terus, mompa jantung kita terus. Akhirnya belum
sampai 2050 kita game over, 2025 udah game over. Ada expirednya. Termasuk juga yang namanya paru-parumu. Punya expired. Narkotika, rokok. Jangan kau kira bahwa Pak, paru-paru saya Pak hebat-hebat aja Pak. Oke-oke aja Pak, ya ada expired. Maafannya. Yang tadinya maaf, engkau masih bisa di 2040. Karena ada expirednya dan engkau menghambat perjalanan sampai ke 2020. Akhirnya engkau cuma sampai di tahun 2030. Kenapa? Ada expirednya. Matamu juga ada expirednya. Pokoknya saya Pak, sukanya nonton Pak yang namanya kerja Pak. Saya suka Pak sebenarnya. Ada expirednya. Tiba-tiba kena rasa. Habis itu dia tidak bisa lihat. Akhirnya di laser. Kenapa? Ada expirednya. Saatnya tidur-tidur. Saatnya Anda harus kerja-kerja. Nikmatin, tetapi tidak perlu yang namanya kerja keras. Luar biasa. Semuanya ada expired. Telinga pun juga ada expirednya juga. Pokoknya sekarang saya mau dengar lagu aja Pak. Mau jangan dengar lagu. Lagunya house musik semuanya. Kalau tidak dengar house musik nggak bisa semuanya. Dan telinga kita ada expirednya. Semua apapun dalam hidup kita itu ada expired. Termasuk hidung kita. Nafas kita ada expired. Kemarin saya ke Guardian, saya lihat ada satu botol oksigen. Tapi oksigennya oksigen modern ini kelihatannya. Jadi dibuka, habis itu disemprot aja gitu. Jadi ini untuk membantu orang-orang yang asma. Satu botolnya kurang lebih sekitar 80.000, bisa kurang lebih 5-10 menit. Hebatnya luar biasanya Tuhan memberikan oksigen dalam hidup kita lebih daripada 10 menit. Dan terus hidup sampai hari ini. 10 menit 80.000. Kira-kira 1 jam berapa? Kalihin lagi 24 jam berapa? Kalihin lagi 1 bulan berapa? Kalihin lagi 1 tahun berapa? Itu kita hutang sama Tuhan. Hidup titipan dari Tuhan. Berikan yang terbaik buat dia. Jangan Anda kira Anda hebat dong. Semuanya ada expired. Termasuk juga yang namanya lambung kita ada expired. Jangan makan yang sembarangan. Makan kambing. Habis makan kambing kita minumnya wine. Habis kita minumnya wine, ada durian, kita makan durian juga. Kita makan semuanya. Ya ada expirednya lambung kita. Hari ini Tuhan memberikan kehidupan kita yang baik. Sampai di dalam satu waktu yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita yang merusak hidup kita sendiri. Sadari itu. Hari ini. Hidup kita ini harus kita nikmati. Saya punya ginjal, saya nikmati. Saya punya pankreas, saya nikmati. Saya punya empedu, saya nikmatin semuanya. Dan saya juga nggak tahu bagaimana Tuhan itu hebat luar biasa menurut saya. Saat saya selalu ada di toilet, saya merasakan Tuhan dahsyat luar biasa. Nggak tahu bagaimana dia menciptakan manusia ini sehingga luar biasa sekali. Saya makan makanan semuanya, digiling aus semuanya. Kita kemudian itu harus 35 kali sebenarnya. Jadi setiap kali masuk makanan, ada aku itu harus 35 baru halus. Kita biasa enggak. Berapa kali kita minyak? Paling banter 5-6 kali. Telan nasi, telan lagi. Ada bakso, telan lagi. Ada daging, telan lagi semuanya. Tapi hebatnya Tuhan, kekuasaannya hebat, besar luar biasa. Dia giling, saudara, di perut kita, di lambung dia giling sampai halus. Hebatnya dia, hebat luar biasa. Setiap kali saya ke toilet, saya buang air kecil pun saya bilang Tuhan terima kasih luar biasa sekali. Kenapa? Waktu saat itu saya pernah tidak minum air putih sama sekali. Saya minum teh aja. Belum pernah sampai detik hari ini keluarin air teh juga. Saya tanya lagi sama teman saya yang ngopinya tiap hari. Kita minum air putih atau air teh. Kalau dia kadang bisa minum air putih dan air teh, dia harus minumnya kopi. Kopinya beraneka ragam. Cappuccino bisa, latte bisa, apapun bisa. Pokoknya dia minum semuanya. Saya sempat tanya sama dia, kamu kan minum kopi setiap hari, dari pagi, siang, sore, sampai malam pun dia minum kopi. Tapi satu, tidur dia, nyenyak dia. Saya tanya, pas kamu pipis itu keluarin hitam atau enggak? Enggak, keluarnya biasa aja katanya. Tapi tidak keluarnya hitam loh. Ada yang bisa jelasin? Itulah kekuasaan Tuhan. Dia mengubah semuanya, berikan suatu kebaikan dalam kehidupan saudara saya hari ini. Maka itu bersyukur hari ini. Aku anggap sampah semuanya. Apa yang aku dapatkan sebenarnya aku anggap sampah semuanya. Kenapa? Karena mengenal dia, hidup bersama
bersama dengan dia, connect dengan dia, selaras dengan dia, terhubung dengan dia. Orang-orang yang tidak connect dengan Tuhan, maaf, dia cari uang, dia cari dengan kerja keras dan lain-lain semuanya, tapi maaf, akan habis semuanya, akan ditinggalkan semuanya. Saya juga heran kadang-kadang. Saya lihat ya banyak hal yang luar biasa. Orang-orang yang kalau udah jatuh sakit, dia berani dia beli apapun juga. All out dia. Ini ada obat pak, berapa nilainya? 50 juta satu tablet. Dia beli. Untuk apa? Supaya dia sembuh. Ini belinya kagak bisa cuma satu, belinya harus 10. Dia beli 50 juta satu tablet. Dia berani beli, totalnya 500 juta. Dia minum itu obat, berharap kesembuhan. Dia all out loh untuk hidupnya dia. Maaf, buat gereja beli, ngasih satu tablet buat gereja aja kagak mampu. Kasihnya apa? Maaf, sekupir tablet ada. Berapa? Cepatnya. Tadi belinya 50 juta dia beli. Tapi maaf, ketika sudah sekarat, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Banyak yang gitu. Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi maaf, ketika kita all out untuk Tuhan, dia berkati kita. 99% Adam diberikan kuasa untuk menikmati taman Eden, tapi dia malah memilih 1% yang akhirnya membalikkan dia. 99 ini tidak menikmati dia. Bukan saya bilang bahwa gereja butuh duit Pak, tapi kalau kau berani, Tuhan makin berani untuk hidup all out untuk Tuhan. Jangan pelit sama Tuhan. Kalau Tuhan pelit atas hidup kita, matilah kita. Apapun juga hari ini, lempar untuk kekekalan, bukan serta merta. Ya Pak, pokoknya harus buat gereja Pak, untuk gereja Pak. Enggak. Firman Tuhan bilang, gereja cuma cukup saja. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Itu penting bagi kita. Dan selebihnya, saya encourage kita semua untuk apa? Menikmati hidup kita saat ini. Masih punya istri, masih punya suami, yang masih punya anak-anak, masih ada cucu, nikmatin ya semuanya. Kenapa? Ada suatu saat kita gak pernah bisa menikmati itu lagi. Nikmatin itu semua. Pergilah ke luar negeri. Saat corona sudah stop, ya sudah makin longgar, pergilah. Nikmatilah semuanya. Jangan kerja terus bantu Tuhan terus, jangan. Saya aja mau menikmatin apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya mau menikmatin semuanya. Kita mau pergi, kita bisa pergi sama anak kita, suami sama istri kita, jalan-jalan sambil gandengan tangan. Itu saat-saat yang mungkin besok mungkin belum terulang lagi. Kenapa? Saat maaf, panggil sama dia. Kita bisa menikmati apa yang hari ini ada dalam hidup kita. Nikmatin semuanya. Belum tentu basisnya uang, tapi apa? Bisa ketemu, bisa makan bareng, sama tahu, sama tempe, itu sudah lebih. Bisa ketawa, hahihi, itu sudah senang sekali. Ada suatu saat nanti, kita tidak pernah bisa ketawa lagi, kita tidak bisa pernah bersama-sama lagi. Ayo nikmatin hari ini. Tuhan titipkan banyak hal dalam kehidupan saudara saya. Kemarin saya sudah bilang bahwa Tuhan menitipkan yang pertama adalah kelahiran. Anda tidak pernah bisa memilih kelahiran kapan dan di mana, dan orang tuamu siapa. Tidak pernah bisa Anda pilih. Yang pasti saat Anda dilahirkan, Anda harus menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak pernah bisa memilih yang namanya urutan kelahiran. Ini ada suatu titipan. Anda tidak bisa bilang bahwa Pak, saya mau jadi anak yang pertama Pak. Supaya apa Pak? Supaya menurut orang Chinese bahwa kekayaan bapaknya akan menuju kepada saya. Tapi saat ini saya menjadi anak yang paling bungsu. Saya dapat presentasi hartanya berbeda Pak. Anda tidak pernah bisa memilih itu. Kecuali satu hal, Anda harus bersyukur. Nama. Saudara saya tidak pernah bisa memilih nama. Namamu mau Pak Ijo, mau Tukimin, Anda tidak pernah bisa memilih itu. Tapi yang pasti Anda harus mensyukuri semuanya. Apapun namamu, engkau diberkati sama Tuhan. Coba kita lihat di dalam Tawari 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi gini, ya, Yabes ini dimuliakan sama Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Berarti dengan kata lain, Yabes itu sangat diberkati sama Tuhan. Koma, nama Yabes itu diberikan kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi gini, arti dari nama Yabes adalah dengan kesakitan aku melahirkan engkau. Kesannya nih, kesannya. Nama Yabes ini adalah nama kutukan. Kenapa? Karena ibunya waktu saat itu sakit bahkan mengandung dia. Gua namain kamu, sakit lu namanya. Jadi ini namanya ada sakit lu.
Tapi hebatnya si sakit tuh, firman Tuhan bilang, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Berarti maaf, nama tidak punya muatan apa-apa ketika engkau connect dengan Tuhan. Tuhan mengubah namamu dari yang jelek menjadi baik. Ada orang yang namanya Untung, tidak pernah untung. Tapi Yabes luar biasa. Namanya buruk, tapi hidupnya hebat, luar biasa. Ayat ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak dapat menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Allah mengabulkan permintaan dari orang yang namanya dikutuk. Apapun namamu tidak mempengaruhi dalam kehidupan. Tidak ada tuh, dia namanya berat. Tuhan bisa mengubah nama. Yang keempat, tidak pernah ada satu orang pun juga yang bisa pilih jenis kelamin. Bersyukurlah hari ini. Saya perempuan, saya laki-laki. Bersyukurlah. Jangan perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan. Ini adalah hal-hal yang kita tidak pernah bisa pilih. Yang kelima, kita tidak pernah bisa memilih ras, suku atau bahasa. Bisa? Tidak bisa. Ada istilah tidak pernah bisa. Orang Batak mau dia suntik putih, dia ubah yang namanya ini suara, pita suaranya dia ubah total semuanya. Tetap aja dia Batak. Orang Nias, dia mau mengubah semuanya apapun juga, tetap aja orang tahu bahwa dia orang Nias. Orang Chinese, dia mau mengubah apapun juga, tetap namanya adalah orang Tiongkok, orang Chinese. Tidak bisa diubah semuanya. Bahasa bisa dipelajari, tapi yang namanya ras, suku, itu adanya di dalam suatu pemberian dari Tuhan. Sadari itu. Yang Nias bersyukurlah, yang Batak bersyukurlah, yang Chinese bersyukurlah, yang pribumi bersyukur juga, yang Jawa bersyukur juga. Kita berbeda-beda, tetapi tetap sama, tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, kita tidak pernah bisa memilih orang tua kita, papa sama mama. Sejelek-jeleknya papa, sejelek-jeleknya mama, tetap adalah kedua orang tua kita yang harus kita syukuri. Kenapa? Tidak pernah bisa kita ubah. Yang ke-7, kita tidak pernah bisa mengubah saudara kandung kita. Mau resek lah, marah terus. Mau dia baik, mau dia buruk, mau dia jahat, apapun juga, tetap itu adalah saudara kandung. Tidak pernah bisa terputuskan. Yang ke-8, kita punya fisik, punya mata, punya hidung, semuanya. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Pak, mata saya kurang belok, Pak, maaf. Kalau semua orang mata belok, nggak bagus. Harus ada yang sipit juga. Kalau semuanya belok, tidak ada yang sipit. Jadi, beraneka ragam ini baik. Yang hidungnya mancung, jangan juga berbangga. Wah, hidung saya mancung. Anda bisa dikatakan mancung karena bajanya pesek. Kalau semuanya mancung, mana ada kata mancung. Jadi harus bersyukur ini sama yang pesek. Nah, yang pesek juga sama. Itu terlalu mancung. Semuanya harus bersyukur juga. Ada yang mancung sehingga kita tahu bahwa kita tidak pesek. Kita harus bersyukur. Hidup ini enak, luar biasa kalau kita syukuri semuanya. Yang ke-9, cacat fisik atau yang saya sebut sebagai adalah kekurangan. Kemarin saya sudah jelaskan juga bahwa kita tidak pernah ada yang sama. Karena kita tidak pernah ada yang sama. Beloknya ada kiri, ada kanan, tidak pernah ada yang sama. Nah, saya menganggap ini sebagai cacat fisik. Cacat fisik ini apa sih, Pak? Cacat dalam tubuhnya dia. Yang kedua, kalau misalnya rohnya cacat roh. Yang ketiga adalah jiwa. Ketika jiwa yang cacat, bisa dibilang adalah cacat mental. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Tubuhnya kita tidak pernah ada yang sempurna. Anda terukur tangan Anda, tidak pernah ada yang sempurna. Pasti akan ada beda dikit. Tidak pernah sama panjangnya, termasuk kaki kita. Kiri sama kanan tidak pernah ada yang sama semuanya. Saya aja pada waktu berdiri ini ada bolongan, tapi ada orang-orang yang enggak begini, rapat semuanya. Berarti satu, saya punya cacat fisik juga. Kita harus bersyukur semuanya. Saya juga gagal. Kadang-kadang ngomong agak susah. Bersyukurlah. Dan kita punya cacat fisik semuanya, apapun juga. Dalam jiwa juga sama. Bukan yang seperti orang yang tiba-tiba bisa kita ketawa-tawa, hehehe, semuanya. Bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang kita lagi bengong. Halo. Iya, kenapa? Itu jiwa kita, cacat jiwanya kita. Ya, ada juga yang roh. Roh itu adalah kerasukan setan dalam rohnya juga. Cacat, tiba-tiba bisa kemasukan, tiba-tiba bisa mental, tiba-tiba bisa kesambet dan lain-lain. Semuanya itu adalah masuk dalam cacat roh. Yang terakhir adalah kematian. Tidak pernah bisa kita pilih. Bagaimana? Bersyukurlah semuanya.
1 Tesalonika 5 ayat ke-18 firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi bersyukurlah untuk apa? Segala hal dalam kehidupan kita, termasuk hari ini. Kekurangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersyukur semuanya. Karena gini, kekurangan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Kekurangan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, justru akan membawa kemuliaan yang akan menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya terlalu yakin bahwa kekurangan kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Kekurangan kita pun juga bisa menjadi hal-hal yang baik untuk orang-orang yang bisa mendengarnya semua. Ini Fujikin, dia maaf, saudara, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, dia punya cuma jari. Jarinya ya di sini cuma dikit banget, benar-benar dikit banget. Sini bang, dikit. 2 dia punya. Jadinya 2. Kekurangan yang dia punya untuk kemuliaan. Jadi gini, Tuhan titipin kekurangan itu. Dia tahu bahwa Tuhan, saya nggak punya kaki, saya nggak punya tangan sebenarnya. No, justru aku titipkan semuanya. Yes, Tuhan titipkan badan. Dengan aku titipkan badan, kau akan menjadi berkat banyak orang. Kekurangan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kekurangan saya saat ini bisa menjadi berkat. Jadi hari ini yuk sadari ini, kekurangan saya banyak Pak, yes, tapi dengan baik Tuhan bisa jadikan berkat. Pak, nama saya kurang bagus Pak, saya mau ganti nama. Tidak, untuk ganti nama. Kenapa? Karena nama yang jelek saja, kayak Yabes nama yang jelek saja, Tuhan bisa ubah menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan harus memberkati. Amin.